Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-31 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Hukum yang utama. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Farisi memiliki nama yang buruk, tetapi seharusnya tidak demikian. Mereka di antara semua golongan orang Yahudi, terutama juga peduli untuk menjalani hidup yang kudus dan menaati adat istiadat dan perjanjian. Kejahatan yang mereka cela seperti sifat sok tahu dan suka mencari-cari kesalahan dan bahkan kemunafikan merupakan resiko pekerjaan bagi setiap kelompok orang yang mencoba berbuat baik. Dari saya berbuat baik menjadi saya baik adalah sebuah langkah kecil, dan dari saya baik menjadi segala sesuatu adalah baik jika saya melakukannya adalah sebuah langkah kecil lainnya. Kita sering melihatnya bahkan hingga hari ini, seperti kata pepatah, corruptio optimi pessima, yang terbaik yang rusak menjadi yang terburuk. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kontak yang paling positif, bahkan bisa dikatakan yang paling intim antara Yesus dan kelembagaan Yahudi terjadi ketika ia berbicara kepada seorang ahli Taurat atau orang Farisi. Berikut ini adalah salah satu yang terbaik dan yang paling instruktif. Tidak ada petunjuk dalam Injil ini bahwa ahli hukum Farisi ini mencoba menipu Yesus. Ia hanya menanyakan kepada guru ini pertanyaan khas Yahudi tentang prioritas, karena ia ingin mengetahui jawabannya. Yesus menjawab dengan jawaban seorang guru yang sempurna, dengan menggabungkan dua teks dari kitab-kitab yang berbeda dalam kitab suci. Dalam menggabungkannya, ia menggunakan prinsip eksegetis yang diakui. Jika dua teks memiliki kata-kata yang sama, keduanya harus ditafsirkan bersama. Dua teks yang Yesus gunakan adalah satu-satunya dari dua teks dalam kitab suci yang memuat kata-kata dan yang sama. Dan kamu harus mengasihi, yang dengan objek yang langsung. Yang pertama tentang kasih kepada Tuhan berasal dari pengakuan iman dasar dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 yang diucapkan oleh setiap orang Yahudi yang beriman 3 kali sehari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Prioritas yang sangat lugas ini yang kita inginkan pula. Tetapi hal yang menarik tentang jawaban tersebut adalah bahwa Yesus menggabungkannya dengan teks lain dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini bukanlah hal baru, tapi sungguh mengejutkan bahwa Yesus menempatkannya pada tingkat yang sama dengan perintah lainnya. Tentu saja, perintah ini akan menjadi prinsip utama dalam semua pembahasannya dalam menafsirkan hukum Taurat. Namun, berulang kali Yesus menunjukkan penguasaannya terhadap kitab suci, pemahaman yang lebih mendalam dan langsung menuju inti teks-teks utama dari kitab suci. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil minggu ini yang menghubungkan kasih terhadap Allah dan sesama tidak menghilangkan segala perbedaan,
tetapi meletakkan dasar di mana dua pihak saling bertemu. Kesetiaan terhadap Allah harus menjadi nyata dalam ikatan kepada saudaranya, dan di lain pihak, kasih sayang bagi sesama harus berdasarkan keteguhan hati terhadap Allah. Dalam bahasa Rasul Paulus, iman yang bekerja oleh kasih. Amin.